Ya, halo sahabat, jumpa lagi ya. Nah, mari kita teruskan mengenai fungsi humor. Ya, saya kuatkan lagi ya, fungsi humor dalam hal menguatkan materi. Kepiawaian Anda mendesain humor untuk menggunakan humor yang pas akan sangat berguna dalam menguatkan materi yang akan Anda sampaikan. Humor bisa menjadi booster ya, bisa menjadi multiplier effect dari apa yang Anda sampaikan. Orang jujur hatinya tenang, tidak gelisah, dan orang pembohong itu matinya cepat. Ya, kalimat pembohong itu matinya cepat adalah kalimat yang memiliki sense of humor lebih tinggi dibanding dengan kalimat pembohong itu hidupnya gelisah. Jadi, kalimat pembohong itu matinya cepat lebih diingat oleh peserta, lebih diingat, lebih menegur, lebih kuat. Ya. Siapa di sini yang cetak slip gaji sendiri? Misalnya kita tanya ya di kelas begitu ya. Jika kalimat ini kita lontarkan ke audiens, maka kalimat ini lebih jenaka dibanding dengan siapa yang suka berbohong dengan istri. Ya, beda ya, langsung apa? Siapa cetak slip gaji sendiri, agak jauh kan slip gaji sendiri, tapi itu memiliki sense of humornya lebih nonjok ya. Atau melihat suami pulang ke rumah, kalau suami pulang ke rumah kok lemes, itu biasa. Tapi kalau kita bilang cucian kotor pulang, itu kan beda ya. Oke ya, jadi humor itu bisa menguatkan materi. Nah, suatu hari seorang pegawai di daerah Bekasi bekerja di Jakarta dengan mengendarai sepeda motor. Dia pegawai yang tekun, baik, rajin, dan disiplin. Namun sayang, pegawai ini sering mencetak slip gaji sendiri ya untuk diberikan ke istrinya. Dia hanya membuka file Excel dan mengubah tanggalnya. Gaji yang dilaporkan kepada istrinya itu cuma 60%. Dan dari total gaji ya. Pagi yang bersemangat, dia berangkat ke kantor dan melewati cakung depan United Tractor itu ternyata dia menyalip mobil dan tersenggol truk. Motornya terpental ke trotoar, balik lagi ke kolong truk dan dia meninggal. Jadi akibat kecelakaan itu dia meninggal. Suami suka bohongin istri, matinya cepat. Ya. Pemakaman berlangsung hikmah. Istri menangis dan anak-anaknya juga menangis ya di pemakaman itu. Mau beranjak pulang istrinya walaupun semua pengantar sudah pulang. Dan lihat anaknya yang masih kecil itu garuk-garuk tanah. Bapak, bapak, ayo pulang pak. Ya semua pada bersedih tentunya ya. Anaknya nggak tahu kalau bapaknya udah meninggal. Nah, 2 minggu setelah pemakaman, ternyata istrinya dipanggil oleh personalia kantor untuk terima gaji terakhir dan uang duka plus slip gaji aslinya. Kaget dong istri. Dalam hati selama ini kok gajinya cuma sekitar 60% ya. Kemudian dia berbisik, nggak ada orang yang dengar tuh. Pak Smodiar. Ya itu adalah cara menceritakannya. Artinya kejutan-kejutannya. Sebenarnya humor itu bisa jadikan hal untuk menguatkan materi bahwa ya contoh di sini kalau tidak jujur maka orang itu akan mati cepat, tidak jujur orang itu akan ketahuan, bahkan ketahuannya setelah mati gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi bahwa humor bisa dijadikan alat untuk tools untuk menguatkan materi. Nanti kita cari lagi contoh-contoh lainnya. Kemudian humor juga untuk penyegaran. Humor bisa berfungsi
berfungsi sebagai energizer dan meningkatkan gairah, stamina, antusiasme audiens. Kejenuhan dan kebekuan maupun penurunan stamina bisa diangkat kembali dengan humor. Nanti Anda bisa memilih humor-humor yang potensi membangkitkan kembali gairah audiens dengan cepat ya. Tawa yang berderai jelas lebih segar dibanding dengan dahi yang mengerenyut ya itu ya. Kemudian atau kepala yang berleher benang basah alias lemes kepalanya ngantuk ya. Jika seperti ini Anda tak ubahnya penampakan tuh bagi audiens, kadang kelihatan kadang enggak. Tentu saja ini tidak baik. Anda harus selalu tampak terang di mata audiens. Bagaimana mungkin hal yang yang penting bisa masuk ke kepala audiens kalau kondisinya drop gitu ya. Sebagai pembanding, pemandangan ini sangat sering terjadi dalam setiap khotbah Jumat ya. Di Indonesia, pembicara atau khotib Jumat mulai membuka khotbah dengan nada datar, tanpa roh dan semangat, sedang audiens jamaah mulai terhipnotis dengan sangat kuat ya, semakin dalam dan tidur. Memang tidak lazim ya. Bahkan dilarang tuh untuk menggunakan humor di dalam khotbah Jumat. Namun khotib bisa pakai cara-cara yang lain ya. Bisa dengan storytelling dan sebagainya. Tapi menunjukkan bahwa kenapa dalam ceramah Jumat itu seringkali kita temui banyak jamaah yang tidur, salah satunya adalah karena dilarangnya menggunakan humor dalam khotbah Jumat. Oke, itu juga bukti saja bahwa humor itu bisa menyegarkan. Nah, hal ini juga membuktikan ya bahwa kekuatan humor bisa dimanfaatkan untuk menyegarkan. Oke. Tingkat ketaatan jemaah dalam sholat Jumat juga akan mempengaruhi tentunya. Kalau semakin taat, lagi imannya naik ya, walaupun khotbahnya ya datar, mereka bisa on ya, karena merasa itu adalah bagian dari ibadah yang menggantikan 2 rakaat sholat Jumat. Di lain waktu, Anda ada janji meeting ya, usai sholat Jumat. Kepala Anda sedang fokus dengan urusan lain. Anda sedang memikirkan banyak hal tentang urusan dunia. Anda mulai tidak memperhatikan isi khotbah karena gelombangnya sudah berbeda frekuensi. Ketika khotib berdoa, Anda mengucapkan amin gitu ya, dengan sangat keras. Kadang terdengar seperti pengganti ungkapan ya bagus, udah, ayo, cukup. Ya bisa seperti itu. Bisa juga nanti ketika Anda training itu ada ucapan Anda baru oke, kita sudah sampai di ujung acara, mereka udah tepuk tangan. Oh, alhamdulillah selesai juga. Jadi itu ciri-ciri bahwa apa yang kita sampaikan membosankan. Nah, fungsi lain ternyata humor juga menyehatkan. Humor menyehatkan. Wah, saya belum membuktikannya. Beberapa sumber dan penelitian mengungkapkan bahwa tertawa itu sehat. Jika humor bisa menghasilkan tawa, maka humor artinya menyehatkan, betul ya? Tertawa itu sehat. Nah, menurut para ahli, orang yang banyak tertawa akan lebih bebas dalam bernafas. Oh, lebih bebas, jadi oksigen masuk mungkin lebih banyak gitu ya. Kemudian karena tertawa mempercepat keluarnya udara jenuh dari tubuh yang langsung digantikan dengan udara segar, maka penggantian itu akan memperkaya darah dengan oksigen serta membersihkan bagian respirasi atau pernapasan. Oh, seru tuh.
Jadi kalau Anda gunakan humor di dalam kelas, di dalam training, peserta tertawa, dia mengeluarkan banyak udara jenuh, kemudian memasukkan oksigen ke dalam tubuhnya, itu membuat mereka lebih segar. Wah, keren ya. Nah, bernafas dengan kuat turut melatih otot jantung, memperbaiki sirkulasi darah, serta memperbesar aliran oksigen dan nutrisi. Bagus banget tertawa itu ya. Kontraksi otot jantung akan lebih terlatih sehingga aliran darah menjadi lebih baik. Darah dalam pembuluh akan lebih cepat mengangkut oksigen dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan tubuh audiens kita ya, serta memperbaiki fungsi nutrisi sirkulasi tubuh. Jadi memang peserta tuh nggak boleh diem terus duduk terus ya, cepet ngantuk mereka ya. Nah, selama tertawa antibodi tubuh serta sel darah putih apa ya, ternyata aktif menghadang infeksi, sedangkan hormon mampu meningkatkan kesiagaan dan fungsi memori. Nah, keren kan? Nah, berarti lebih efektif dan kuat daya serapnya terhadap materi yang Anda sampaikan. Tertawa aja bisa memperkuat antibodi ya. Jangan-jangan kita pakai terapi tertawa corona mati itu kan? Oke ya. Jadi tertawa juga bisa membuat orang panjang umur. Riset menunjukkan bahwa orang yang panjang umur memiliki kebiasaan hidup yang lebih santai, biasa tertawa, dan optimis. Hasil penelitian ini ya dari Universitas Maryland menyarankan kita untuk tertawa selama 15 menit guna melancarkan pembuluh darah. Tertawa selama sekitar 40 menit setelah makan membantu menurunkan kadar gula. Nah, itu kan untuk habis break makan siang, apalagi orang yang kena diabetes itu udah berat banget pasti untuk menahan matanya ya, yang segera tidur. Jadi benar-benar kita harus menggerakkan otak pikiran supaya dia bergerak terus, gelombangnya kencang dan tidak ngantuk. Salah satunya dengan tertawa tadi ya. Oke. Jadi teman-teman, ada bagusnya tuh setiap sesi habis makan siang Anda harus rencanakan sesuatu yang benar-benar menghidupkan ya. Tadi kan dikatakan bahwa tertawa selama 40 menit setelah makan itu membantu menurunkan kadar gula. Tidak harus tertawa terus menerus ya selama 40 menit, tetapi ya berada dalam keadaan rileks dan tertawa dalam jangka waktu 40 menit itu. Jadi teman-teman benar-benar tuh setelah break jam 1 masuk 1 sampai 1.40 banyak-banyakin sesi yang ada humornya ya. Ya, percaya atau tidak, Anda bisa googling ya. Anda akan menemukan banyak penelitian tentang tertawa. Saya akan menebalkan poin di sini ya, bahwa tertawa itu menjadi sangat penting untuk kesehatan kita. Lumayan loh. Jadi kalau Anda trainer yang humoris, berarti Anda sudah menyehatkan itu audiens Anda. Oke? Nah, kemudian fungsi yang lain dari humor yang kemarin juga sudah yang di video sebelumnya kita bahas ya, reorder. Ini biasanya sangat menarik nih. Memang kalau kita lagi meeting dengan calon klien itu seringkali ada statement-statement yang muncul yang seru ya Pak, jangan bosenin ya Pak, jangan bikin ngantuk ya Pak, bikin mereka. Nah, artinya ada tuh request terhadap humor, request terhadap hal-hal yang sebenarnya non esensial dari materi training kita, tapi menjadi keputusan yang sangat penting, kontribusinya cukup tinggi itu. Kalau Anda bisa mendeliver training ada humornya, itu terhadap deal atau order itu sangat membantu ya. Ini yang sangat menggairahkan dan menggugah semangat tentunya pembicara yang humoris, trainer yang memiliki kemampuan menyegarkan suasana,
kemudian ya biasanya akan lebih laris. Tentu saja materi harus sangat oke ya. Klien akan senang dan mungkin mengundang Anda berulang-ulang gitu. Mungkin ada yang sinis ya dengan humor karena mereka kesulitan memanfaatkan humor dalam trainingnya. Ya, sebenarnya karena belum bisa jadi seakan-akan sinis. Kemudian dia melontarkan sindiran-sindiran yang kurang pas. Misalnya ya, kenapa mesti pakai humor dalam training? Kenapa tidak undang tukul? Kemarin saya sampaikan ini. Ya, mereka belum tahu ya bahwa tukul lebih mahal dari trainer. Trainer itu bisa bicara 2 hari gitu ya dengan penuh humor. Nah, kalau biasanya para stand up comedy atau tukul itu mungkin nggak bisa 2 hari ya. Stand up comedy aja biar rata-rata 15 menit, 20 menit, 30 menit, paling lama 1 jam. Mereka harus menyiapkan materi yang sangat panjang dan itu hanya untuk memproduksi tawa. Sedangkan trainer adalah sebenarnya humor hanyalah sebuah tools supaya materi kita tersampaikan kepada otak-otak yang segar, otak-otak yang terbuka, audiens yang bersemangat gitu. Jadi agak ada bedanya ya. Jangan jadikan humor menjadi nomor satunya, itu adalah tools sebagai trainer. Oke, jadi teman-teman itulah kesadaran kita bahwa humor itu penting ya. Seorang pujangga membuat lirik lagu hidup tanpa humor bagai lembur tanpa honor, kira-kira gitu ya. Jadi humor itu menjadi hal yang wajib bagi trainer untuk mempelajarinya ya, jangan menolaknya, untuk mempelajarinya. Kalau Anda menjadi trainer sehari penuh tanpa humor, dijamin ya audiensnya akan ngantuk, kelambakan. Ya teman-teman, jadi di video ini benar-benar saya masih ingin meyakinkan ke teman-teman bahwa humor itu penting, humor itu dibutuhkan, humor itu menyenangkan gitu ya. Sebelum teman-teman buka video-video mengenai tekniknya, jadi harus dapat dulu motivasinya. Oh iya nih, humor itu punya peran yang bagus, peran yang penting, bisa menguatkan, menyegarkan, membuat kita mudah diingat, membuat materi mudah dipahami gitu ya. Jadi ketika humor punya kontribusi tinggi terhadap kesuksesan training Anda punya keyakinan itu, kemudian Anda munculkan niat untuk membahagiakan audiens, untuk membuat audiens itu paham, membuat audiens itu senang, membuat audiens itu mau melaksanakan ide-ide atau pelajaran yang Anda sampaikan. Nah, sampai di sini gimana teman-teman? Anda masih yakin humor itu tidak penting? Jangan lanjutkan untuk nonton video teknik-tekniknya. Tapi ketika Anda sudah, oh iya, yes, saya juga pernah merasakan di kelas saya, oh waktu itu humor tuh jadi seru gitu. Cuman kok saya cuman bisa 10 menit atau 15 menit atau di awal-awal atau dengan koleksi yang terbatas. Nah, baru kita akan pelajari teknik-tekniknya teman-teman ya. Jadi gimana? Sudah mulai punya keyakinan, punya mindset, punya niat untuk membuat kelas Anda lebih hidup dengan memanfaatkan teknik-teknik humor? Jika sudah, video berikutnya kita masuk ke teknik-tekniknya. Tapi sebelum teknik-tekniknya nanti ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Misalnya what is the point, find funny face gitu ya, research. Oke, video ini saya akhiri dulu. Nanti kita masuk ke video berikutnya ya yang akan membahas tentang hal-hal yang tadi saya sampaikan. Oke, sampai jumpa di video berikut. Terima kasih.